Dan ternyata ya Kak, di awal aku build itu salah semua. Oh. Hitung-hitungannya salah semua. Bener terjual semua, tapi matematikanya salah semua. Itu nekat banget sih Kak, karena buat awal itu kayak kita baru mulai, kita langsung nyewa kantor dan langsung ada tim. Wow. Ini yang keren banget about Bercorak, bukan hanya ada presence di Indonesia, tapi ada presence di Malaysia, di Singapura, di Thailand, dan pernah ke Prancis juga. That's the dream of many Indonesians, young or old. How did you do that? First step-nya itu sebenarnya dari awal aku memulai brand itu, aku udah mulai. Hi, it's Gian, and this is Mind of a Builder, decoding the minds of those that dreamt and built. Welcome to Mind of a Builder, and today we're decoding the mind of Jenny Jessica, founder and creative force behind Bercorak. Jenny bangun Bercorak pas masih kuliah. An interesting fact, dia dapat idenya pas lagi di kamar mandi. We'll ask her about that later. Brand ini bangun dengan spirit entrepreneur dan passion lokal, tapi udah mendunia dengan presence di Southeast Asia dan Prancis. Jenny, welcome to Mind of a Builder. Mungkin tadi kan aku sempat bilang, ide ini kan muncul pas Jenny lagi kuliah. Bisa cerita nggak pertama Jenny? How did you turn this idea into reality? Apa yang jadi light bulb moment untuk Jenny bilang, ini bukan hanya passion project, tapi bisa sesuatu yang real for my career. Oke, Hai Kak, sebelumnya thank you for inviting me. Senang bisa ada di sini dan senang juga bisa sharing dan cerita tentang brand yang aku build dan aku anggap anakku sendiri, yaitu Bercorak. Mungkin cerita sedikit kali ya. Boleh. Dari awal starting Bercorak dan how to build it with a lot of like challenges, like banyak banget ya. Mungkin awalnya itu tadi yang kakak mention di kamar mandi. Jadi long story short, aku itu kuliah ambil jurusan Bahasa dan Budaya Tiongkok. Dan ketika pandemi, dan itu tahun 2020, aku itu memang inspired by teman-temanku yang juga sedang bikin bisnis. Tapi itu macam-macam banget, ada yang bikin F&B, kecil-kecilan. Dan sebenarnya itu background-nya itu ibu aku itu memang desainer. Jadi sebelum itu memang aku udah pengen banget masuk ke fashion school, tapi belum tersupport aja dari berbagai macam aspek. Nah, ketika pandemi itu mungkin aku mulai tersadar kalau misalnya di rumah aja dan tidak melakukan hal yang produktif dan tidak growth sebagai diri, maksudnya untuk dirimu sendiri tuh kayak apa lagi nih yang harus kamu lakuin. Jadi awalnya pas lagi itu aku lagi mandi sore kayaknya, terus aku kayak lagi diem aja sih, lagi bengong kayak anak umur 20 tahun. Mikir kayak apa ya yang ingin aku lakukan untuk diriku. Karena ini udah secara kampus kita lagi di rumah kan. Dan kayak kita gak ada praktek untuk conversation dan lain-lain. Jadi aku mikir kayak apa sih yang sebenarnya lo senengin itu? Apa sih yang sebenarnya ada di dalam diri lo sejak lo kecil? Dan lo tuh besar dari apa gitu. Nah dari situ aku okay, now I know kayak I have to build my own brand. Dan mungkin kenapa Bercorak itu sendiri, yaitu karena dari kecil aku itu suka banget pakai baju colorful gitu Kak. Dan aku selalu jadi anak kecil yang selalu kayak happy go lucky dan kemana-mana tuh kayak colorful. Aku tuh pakai color blocking yang sebenarnya itu tuh agak itu bold banget dan super eccentric. Dan mungkin kalau misalnya kita lihat tuh kayak lu terang banget sih gitu, kayak outfit lo stand out. Gak akan mungkin orang gak lihat lo dan lo gak jadi spotlight. And turns out, dulu aku sempat ngilangin itu dan turns out ternyata aku suka kayak jadi center of attention untuk outfit aku. Karena menurutku ya itu sih, aku bisa nge-represent diriku gitu dengan outfit. Dan itu mungkin singkat ceritanya aku kenapa build Bercorak dan kenapa sih brand ini tuh ingin aku kenalin ke, di awalnya itu untuk market Indonesia, tapi ternyata market luar ataupun ya mancanegara itu sangat senang dan terbuka gitu dan support Bercorak gitu. Wow, banyak tuh ya. Jadi emang
your community itu penting, your surrounding itu penting, mau itu community pas Jenny lagi kuliah, your mom, dan juga sebenarnya orang tuh bisa bangun bisnis dengan hal yang mereka suka juga ya. Iya. And being bold ya. Mungkin I want to get into that later. Tadi juga Jenny bilang bahwa background-nya kan sebenarnya di bahasa dan budaya Chinese language and culture Yeah, lah Chinese gitu language basically. and culture. Walaupun Jenny sendiri tuh jurusannya tuh bukan nggak tahu accounting atau ekonomi atau bisnis gitu, tapi di tengah-tengah kuliah lagi bangun bercorak, how did you learn how to be a business owner? How did you learn how to have a business approach, Jenny? Mungkin di awal tuh challenge-nya itu sih Kak, karena I don't know, kayak I just started, kayak mulai aja gitu benar-benar dengan modal percaya diri dan nekat. Mungkin aku senangnya karena aku punya apa ya, kayak self confidence yang lumayan tinggi gitu. gitu. Jadi awalnya itu mungkin aku belajar dulu sih kayak dari hal-hal dasar kayak ketika build brand. Mungkin aku belajar kayak matematika dasarnya aja untuk calculate harga production, ataupun mungkin kayak desainnya. Sebenarnya awalnya itu memang desainnya dulu sih. Jadi identity-nya dulu yang aku build dulu. Terus aku mikir kayak kalau gue udah tahu identity yang mau gue bikin, gue pasti udah tahu step by stepnya ketika gue ingin menjual produk ini. Karena gue udah tahu apa yang ingin gue ceritain dan apa sih yang ingin disampaikan gitu. Mungkin awalnya itu belajar sih, kayak belajarnya adalah yaitu komit terhadap diri sendiri. Itu aku mulai terstruktur, bikin dulu identity, bikin dulu konsep dan cerita si brand ini, apa yang ingin disampaikan. Dan next stepnya adalah aku belajar untuk itu, ngitung production, menjual harganya itu seperti apa sih, kayak harga pokok produknya tuh bagaimana gitu cara menghitungnya. Dan ternyata ya Kak, di awal aku build itu salah semua. Hitung-hitungannya salah semua. Dan di awal itu mungkin kayak kayak I did great gitu, kayak gue keren deh gitu. Ternyata salah. Ternyata tuh bener terjual semua, tapi matematikanya salah semua. Jadi di situ sih aku belajar kayak, tapi aku kayak muji diri aku karena di awal gue memang belum bisa secara dasarnya finance ataupun kayak calculate semuanya itu dengan benar. Tapi gue udah punya kepercayaan diri untuk bisa bercerita dan menunjukkan brand gue kepada market gitu, kepada market luar. Dan ya itu sih kayak trial and error-nya banyak banget. Dari 2020 itu, makanya 2020 itu cuma jalan 2 bulan. 2-3 bulan. Dan aku vakum setelah itu. I see. Iya. Setelah vakum lanjut laginya kapan atau bagaimana, Jenny? Jadi mulainya itu kan awal mulai brand identity dan punya bercorak sendiri itu tuh awalnya memang di 2020 bulan September. Jalan sampai bulan November akhir. Kemudian aku mulai lagi tuh di 2021 di bulan Agustus. Karena aku punya partner dan itu pacar aku. Dimana dia memang support dan dia memang punya background bisnis. Tapi memang dari awal aku memang gak mau disupport dulu aja sama dia. Kayak secara knowledge ataupun teori-teori yang dia sampaikan tuh aku masih tertutup. Dan aku masih kayak gue bisa sendiri. Jadi gue belum mau dibantuin. Nah akhirnya 2021 aku terbuka dan aku membuka diriku kayak bantu deh boleh. Akhirnya dia masuk dan dari situlah mungkin kayak bercorak berjalan dari September 2021 sampai sekarang. Karena jadi aku belajar bisnis ke dia dan dia belajar kreatif ke aku. Jadi kita kita saling belajar sih Kak. Memang karena untuk background bisnisnya ya mungkin aku juga bukan tipikal orang yang berani gambling di awal. Tapi sekarang udah terbiasa. Udah I get used to it banget karena udah mulai terbiasa dengan challenge itu. Tapi partnerku itu dia orang yang memang menurutku mentalnya sekuat baja gitu. Dia memang kuat banget sih. Memang untuk awal dia start bercorak itu dia berani banget sih. Kayak untuk percaya sama aku tuh jadi aku bener-bener kayak. Dan dia percaya kayak Jen ini pasti besar. Jadi aku tuh kayak kita mulai aja. Oh ternyata
maksudnya bisa sejauh ini tuh juga ya itu sih. Kalau aku nggak mulai juga di waktu 2021 setelah aku vakum itu, aku nggak tahu sih bisa di sini apa enggak gitu. Wah. Jadi emang mulai lagi 2021 Agustus, setelah trial and error terus vakum dulu, pas di 2021 Agustus, Jenny dengan partnernya Jenny, how did you work as a team? Dan kalau reflect, what was the keys to working as a team well and establishing forming the right teamwork and job allocation dengan timnya Jenny? Mungkin di awal itu jadi ketika partnerku itu udah langsung join, dia langsung arrange untuk tim itu sendiri dan kita udah kayak kita ngobrolin dan juga kayak make plans. Jadi awalnya itu kita memang langsung hiring untuk beberapa part, yaitu kayak kreatif, desain gitu, dan beberapa tim kayak butuh extra finance. Itu nekat banget sih Kak, karena buat awal itu kayak kita baru mulai, kita langsung nyewa kantor dan langsung ada tim. Wow. Jadi memang kita itu manage hal itu yaitu dengan ilmuku yang masih dasar banget dan dia yang sebenarnya udah cemplung ke bisnis. Mungkin kayak bikin KPI dan bikin blueprintnya itu complicated dan penuh tantangan karena ya mungkin kalau teman-teman aku udah pada tahu juga kayak when you start a brand with your boyfriend or now you call it as your partner, itu tuh kayak bisa two side yang kayak even kayak orang yang udah menikah aja itu tuh challenge-nya besar. Apalagi pacaran dan kayak kita masih di umur 21 tahun dimana kayak itu tuh kan lagi lovey-dovey dan lagi nyaman-nyamannya gitu. Nah itu challenge dan menurut aku kita tuh growth kayak sebagai kita masing-masing kita kayak aku dan dia itu growth diri kita selain kitanya sendiri juga kayak bareng-bareng nge-race bercorak itu meaningful dan perjalanan yang kayak aku pun kayak sebenarnya itu kalau diingat-ingat lagi kayak aku nggak mau ulang tapi aku berterima kasih juga buat diri aku karena aku bisa gitu survive dan kayak jalanin karena ya itu sih kita manage tim dan gimana caranya kita tetap profesional di satu meja dan kita ya itu tadi aku bilang dia manage finance dan aku manage kreatif. Jadi memang gimana caranya kita nggak micromanage juga kayak terhadap pekerjaan satu sama lain dan dia nggak ikut campur urusanku dan aku nggak ikut urusan dia gitu. Dan kuncinya adalah yaitu ketika kita kerja as a team, kita tuh harus percaya dan kita tuh harus ya itu sih menurut aku percaya sama tim kita dan terus apresiasi sih kayak apa yang mereka lakuin gitu. Apalagi ini brand kita kan dan challenge-nya itu adalah yaitu kadang ketika orang punya effort lebih, mungkin kita sebagai brand owner juga kayak ngerasa kayak dia kurang gini deh, kayaknya dia masih ada kayak gitunya. Jadi aku masih sangat belajar dan banyak pembelajaran itu sih. That appreciation tuh kunci banget ya, Jenny. How do you balance kalau misalnya dalam konteks kerjasama atau kolaborasi sama partner ya, mau itu pacar atau suami atau istri, gimana Jenny balance personal life sama professional life gitu sama partnernya Jenny? Mungkin kalau gimana cara aku balance personal life dan work life sama partner aku, aduh itu challenge sih Kak. itu kayak masih belum bisa aku jawab karena mungkin kalau misalnya dari partnerku sendiri itu bisa manage, tapi kalau aku tuh suka juga menjadikan pekerjaan itu jadi topik yang menyenangkan. Karena menurut aku sebagai orang yang aku tuh mungkin gak terlalu suka belajar yang kayak secara teorik, tapi aku suka banget kayak praktek dan kayak aku tuh suka learning by doing yang kayak belajar hal baru dari kegagalan ataupun dari achievement aku sendiri tuh. Nah dan aku tuh suka banget ngobrolin itu sama partnerku itu dan mungkin untuk manage our kayak professional life dan professional kayak kegiatan kita sehari-hari sebagai couples dan sebagai work partner gitu itu masih challenging tapi ya itu kita make time untuk quality time sih untuk kayak spend time waktu bareng-bareng dan coba tidak membahas pekerjaan walaupun itu susah banget.
itu masih susah sih Kak. Ya susah ya. Itu masih susah. Dan kadang-kadang emang nggak ada balance-nya, emang harus pasti kecampur ya mungkin ya, work and personal ya. Mungkin kayak dalam 5 tahun ke depan ini bakal jadi masalah yang terpecahkan ya seharusnya. Karena kita berarti nanti udah 10 tahun partneran. Wow. Cuman kalau misalnya untuk saat ini aku masih belajar dan udah mulai berkurang kok. We talked about tadi how Bercorak came to be, how you've established the partnership untuk bangun Bercorak. Now I wanted to talk about how you've grown Bercorak. Kan mungkin yang keren banget about Bercorak tuh Jenny tuh bisa bukan hanya ada presence di Indonesia tapi ada presence di Asia Tenggara juga, di Malaysia, di Singapura, di Thailand, dan pernah ke Prancis juga ke Premier Class Paris ya. That's the dream of many Indonesians, young or old. How did you do that? Gimana Jenny bisa mulai dari Bandung sama Jakarta terus bisa ke Malaysia, ke Singapura? Practical first steps-nya tuh apa dan gimana akhirnya cara menjual ke market di luar negeri, Jenny? First step-nya itu sebenarnya dari awal aku memulai brand itu, aku udah mulai itu sih Kak, pelajarin digital marketingnya kan. Nice. Dan kita udah mulai spreading the news atau awareness-nya itu ke Southeast Asia dulu. Jadi awalnya ke Southeast Asia dan itu karena community yang aku punya, teman-teman ataupun banyak relation yang teman-temanku gitu. Aku tuh ngerasa orang-orang sekitarku tuh benar-benar suportif dan dari awalnya itu sebenarnya dari mereka Kak. Misalnya temanku ada yang kuliah di LA atau di Jerman dan dia nanti purchase sebelum dia berangkat ke negara dia sekolah gitu. Awalnya tuh dari situ aku tuh ngerasa ternyata Bercorak fit ya di market luar ataupun untuk dipakai di sana juga cocok gitu. Nah seterusnya aku mungkin kayak fokus ke digital marketingnya dan udah mulai tuh kayak boost ads apapun itu, mencoba berbagai macam cara dan responnya tuh benar-benar positif dan responnya tuh benar-benar rame banget. Jadi awalnya itu memang dari Southeast Asia dulu. Nah kemudian mungkin kayak setelah itu aku rajin ikut kurasi sih Kak. Jadi aku tuh ngulik banget, nyari information. Bahkan aku nyari kayak ke teman-teman seusia ibuku ataupun ke teman-teman yang aku kenal untuk aku nyari event dulu. Jadi awalnya mungkin kayak ikut event di Indonesia dulu dan aku tuh suka join kayak incubator tapi dari kementerian. Karena menurut aku dari situ aku bisa ketemu banyak orang yang jam terbangnya udah jauh daripada aku dan aku bisa belajar gitu. Mungkin awalnya itu kayak ikut kurasi Inacraft, terus aku pernah ikut kurasi ke New York Now. Itu aku belajar juga, aku banyak banget belajar dari situ. Terus kita pernah ikut juga kurasi untuk pemberdayaan perempuan di Canberra. Terus juga banyak lagi sih Kak, tapi mungkin yang sejauh ini tuh yang aku selalu ingat dan momennya adalah yaitu ikut kurasi ke Premier Class Paris karena itu kita kurasinya 5 bulan dan dari 500 brand dipilih 2 brand gitu. Jadi challenge dan setelah itu baru deh kita udah mulai ikut rajin pop up di Singapura, Malaysia dan kita tuh awal tahun ini bikin toko di Malaysia. Wow, congratulations. Thank you. Dari awal pas ini kan Bercorak kan berawal pas masih pandemi, ikut temen-temen dan just doing something that you like and Jenny. Mimpi untuk Bercorak tuh global dan di luar Indonesia juga tuh mimpi besar itu emang dari awal atau itu evolving along the way Jenny? Kayak orang kalau buat bisnis tuh emang bagus ada mimpi besar dari awalnya atau better step by step gitu menurut Jenny? Kalau aku sih better step by step sih. Karena juga ini tuh kan seiring berjalannya waktu tuh makin banyak hal-hal yang ter-unlock gitu ya. Dan di awal itu sebenarnya main fokusnya adalah awareness dulu untuk orang-orang di Indonesia. Sebenarnya sesimpel mereka percaya untuk tampil beda aja Kak.
Jadi awalnya tuh itu doang main goals-nya. Main goal, ya. Jadi memang aku tuh pengen bercorak ini bisa menemani perempuan ataupun laki-laki yang pengen nge-express dirinya, Yep. tapi dia selalu bingung kayak gue nggak suka pakai baju warna neutral color gitu misalnya, gue pengen tampil beda. Nah bercorak tuh ada sesimpel itu sih awalnya, tapi ya itu namanya bisnis kan, kita harus terus growth dan kita harus bisa juga melihat opportunity dan peluang. Jadi dari situlah ketika aku melihat antusias market itu yang luas dan positif, dari situ aku kayak oke, bercorak tuh bisa lebih dari ini. Tapi kita harus tetap maintain si identity-nya itu di main goals kita tadi. Got it. Selama Jenny udah udah market ke pasar internasional, what's the main difference? Misalnya marketing atau selling ke consumer atau audience yang di Malaysia atau di Singapura, di Thailand versus di Indonesia, dan strategi apa yang works di sana dan nggak works di sini, atau works di sini dan nggak works di sana, Jenny? Mungkin kalau strategi marketing di awal itu, kalau Indonesia itu kuncinya sama ya. Pastinya aku tuh selalu yaitu treatment marketnya sesuai dengan market bercorak. Tapi mungkin kalau untuk Southeast Asia, jadi yang aku pelajarin ya Kak, Yep. tapi ini based on my experience aja. Market, tapi ini aku udah pernah research di 2021. Mungkin kalau misalnya market Malaysia atau Singapura, itu kan mungkin mostly mereka itu ada yang bidang kreatif di Malaysia. Tapi kalau di Singapura itu kan mereka corporate. Ya kayak kota besar kayak di Jakarta lah, orang pada itu kan kayak hustling. Itu hal yang juga aku suka sih, maksudnya lihat dari mereka di sana seru. Nah tapi untuk fashion itu mereka itu ngarah juga kayak lihat mood board atau kayak trennya itu dari Indonesia juga salah satunya gitu. Even for musik gitu juga dan kreatif luar sana tuh juga mereka tuh sangat into Indonesia. Karena mungkin Indonesia kan penuh dengan apa ya, keragaman budayanya kayak iya kayak keragaman budaya dan kayak apa ya, menurut aku banyak culture dari kita tuh yang nginspire mereka, dan mereka itu memang mengikuti kayak tren dari sini, dan treatment marketnya adalah sebenarnya yaitu aku tetap dekat dengan KOL di sana, dan aku mulai mendekatkan diri dengan bikin pop up, dan sama sih, gak ada bedanya banget sih, karena ketika yang aku pelajarin adalah mau Indonesia ataupun mau negara manapun, ketika mereka udah into sama produknya ataupun udah senang dan udah tahu fungsi apa yang kayak mereka inginkan, mereka tuh pasti akan purchase produk itu. Gitu sih. Kita lihat bercorak selain fashion atau clothing kan juga pernah coba bags atau tas atau perfume. What's the end goal untuk bercorak? Is it hanya mau fokus di fashion atau mau keluar fashion? Apa end goalnya buat bercorak untuk Jenny? Untuk end goalnya ya kita ingin fokus ke fashion sih Kak. Dan gak ada di luar fashion. Tapi mungkin kenapa awalnya bisa bikin aksesoris produk gitu, kayak tas, parfum. Mungkin kalau tas itu lebih ke beberapa orang yang udah punya banyak produk bercorak ataupun ingin membeli produk bercorak dari hal yang tersimpel atau dari yang yaudah nih gue belum terlalu percaya diri pakai colorful, gue pengen beli tas dulu. Nah itu sih sesimpel itu. Dan kalau tas itu kita tuh pasti nge-serve juga sih fungsinya gitu. Kayak ini tuh water repellent ataupun ini tuh misalnya bahannya dari sini dari waste dari bahan kita tapi kita rework gitu. Dan untuk parfum itu awalnya sesimpel. Jadi bercorak itu ingin ngasih experience kepada marketnya untuk mereka itu bisa mereka tuh bisa ke-fulfill indera penglihatan, penciuman, dan pendengaran. Jadi ketika penglihatan itu experience ketika mereka membuka box kita ataupun paket kita, dan mereka tuh kayak seneng dan kayak langsung jatuh cinta lah gitu sama produknya. Karena ngeliat bold colors dan desain yang memang mereka udah nanti-nanti. Terus mungkin kayak kalau untuk indera pendengaran di toko tuh kita selalu putar kayak lagu 70s ataupun lagu-lagu yang bisa bikin orang ingat sama bercorak.
Kayak sesimpel teman aku lagi di mobil, lagi denger radio, random aja denger lagu 70s gitu, dia ngomong, ini bercorak banget sih Jen lagunya. Terus aku bilang, emang iya, emang ini lagu bercorak. Maksudnya aku pengennya identity bercorak tuh seperti itu. Dan parfum itu tadi, indera penciuman, karena awalnya ketika orang ngebuka package kita pengen mereka ada experience nyium wangi itu tuh ingat kayak, oh bercorak tuh wanginya gini. Nah dari awalnya tuh dari situ Kak, tapi banyak banget kayak good review, thank you guys, good review, di mana mereka itu minta kita untuk jual produknya. Nah dari situlah kita jual produknya. Wow. Parfum. Dan itu best seller, selalu sold out. Dan kayak market Indonesia ada wangian khusus, market Singapura yang sering kena terik panas, ada juga wangi khususnya gitu. Jadi harus khusus sama marketnya, and wow, every part of the experience you have to remind people about your identity ya, Jenny. Aku mau tanya tentang product development atau konsep development dikit kan. Tadi Jenny cerita bahwa emang di awal masih trial and error period, terus habis di 2020, terus 2021, tapi walaupun sekarang udah berjalan 4 tahun lebih, Jenny masih lihatnya tuh kalau bikin konsep baru atau mau bikin produk baru itu masih trial and error atau ada approach yang beda atau cara approach new concept tuh dari Jenny sama Bercorak gimana? Mungkin itu sih Kak, kalau misalnya setiap ada konsep baru, karena kan perkembangan fashion di Indonesia itu tuh cepet banget. Dan menurut aku, sebagai aku juga yang memperhatikan ya kayak local brand, itu secara quality, secara desain itu nggak ada yang nggak perfect kalau di brand lokal. Bahkan banyak orang-orang dari luar juga itu tuh udah memang setuju kalau misalnya lokal brand Indonesia tuh bagus banget. Dan itu salah satu challenge juga kan buat kita sebagai kayak owner brand yang yang berjalan juga di pergerakan kayak brand lokal Indonesia gitu. Mungkin kalau misalnya dari aku itu approach-nya adalah karena kita udah punya identity dan kita udah punya istilahnya kayak sebutannya mungkin kalau aku nyebutnya GSM atau mood board sendiri. Nah, aku mungkin kalau untuk membuat konsep baru atau campaign, karena Bercorak brand yang bercerita, jadi kita tuh pasti nyesuaiin dulu nih trennya saat ini, apa sih yang market butuhkan, produk seperti apa yang market butuhkan. Terus kemudian pastinya kita kan bikin konsep, cerita apa sih yang pengen kita sampaikan gitu. Pengen ceritain tentang apa, tentang self confidence kah, pengen tentang kayak berkarya atau anything gitu. Nah dari situ kita nge-mix semuanya sih Kak. Jadi kayak keseluruhannya tuh berbarengan. Jadi identity, trend, dan juga kayak konsep dan apa sih kayak storyline yang pengen disampaikan. Nah itu kita gabungin dan mungkin dari situ sih nemuin konsepnya. Jadi udah nggak ada trial and error, tapi lebih ke itu sih memang menyesuaikannya sih. Apakah ini fit ke market saat ini? Karena perubahannya kan berubah terus ya. Got it. I want to close by talking about leadership, and tadi Jenny juga mention identity. Kan core values atau identity-nya Bercorak is stay stunning and stay positive ya, Jenny. Tadi you always talked about how it's important for you to build a brand to encourage people, regardless of gender, to be bold, to stand out. Why is this identity so important to you, Jenny? And how do you build this identity in your brand, Jenny, ke konsumernya Jenny? Karena masyarakat Indonesia, awalnya kan Indonesia dulu, itu tuh beragam dan kita tuh banyak banget orangnya. Awalnya itu karena pandemi sih Kak, karena aku menyadari bahwa ternyata orang itu bermacam-macam loh stylenya dan kayak identity-nya sendiri gitu. Dan mungkin based on research juga, tadi aku ada sempat mention aku tuh inspired juga by Kak Diana Rikasari. Jadi dia punya brand dan dia itu fashion blogger, mungkin dari kita masih kecil banget. Dia itu identik dengan bold and pop colors, eccentric. Dan dari situ sebenarnya aku udah tahu kalau ketika aku build Bercorak yang full colors dan full pattern, aku pasti punya marketnya gitu. Mungkin awalnya itu karena aku ngerasa orang itu tuh punya karakter dan cara mereka nge-express dirinya masing-masing. Ada yang suka warna
gelap, ada yang suka warna misalnya earthy gitu macam-macam. Dan kenapa sih harus komit dan aku tuh percaya kalau aku tuh harus stay bold gitu. Mungkin karena ya itu bergerak dari Jenny yang memang dari Jenny kecil aja sih. Karena Jenny kecil itu suka pakai baju warna-warni. Tetapi mungkin karena takut sama society dan takut pendapat orang lain, Jenny kecil tuh selalu ngerasa kayak nggak bisa dia aku pakai baju warna-warni. Dan pas pandemi tuh senangnya tuh keluar lagi dia kayak muncul kayak nggak apa-apa kok bikin aja gitu, bawa movementnya. Dan itu sih karena awal movementnya itu untuk awareness genderless product, mungkin banyak cowok-cowok terutama yang selalu ngerasa kalau gue pakai baju colorful tuh gue takut gue dibilang gini gitu. Enggak kok, dari campaign-nya Bercorak itu tuh bisa break itu semua sih. Kayak mereka tuh jadi percaya ternyata memang kalau eccentric ataupun kayak kita lebih egosentrik gitu, itu tuh keren juga kok gitu. Itu sih Kak, mungkin ya aku berterima kasih ya sama diriku yang dulu karena aku tuh suka buat warna-warni. Orang tuh selalu bilang tuh kalau lagi bangun brand tuh engaging dengan community tuh penting banget. Dan kita juga lihat Jenny dengan Bercorak tuh sangat engage dengan komunitasnya Bercorak. Ada teman corak juga kan. Give us some tips or how do you build the right engagement with your community? How do you maintain closeness and a two-way relationship with your community, Jenny? Mungkin awal start bikin temen corak itu ketika pulang dari Paris juga, Kak. Jadi awalnya itu randomly kita mau ada campaign namanya Samsara Collection dan aku ngobrol sama tim kayak pengen deh ceritain konsep ini sebelum di launch. Terus aku dapat idea dari timku itu untuk Kak ajak aja loyal customer yang sering repurchase produk Bercorak berkali-kali gitu. Dan aku tuh kayak, apakah mereka mau? Ternyata banyak banget dari mereka yang mau dan awalnya sesimpel kita bikin workshop Kak. Jadi itu yang event pertama kita bikin workshop karena kita rework knit itu untuk jadi case. Kan biasanya jadi tas, ada jadi topi, jadi produk baju juga. Nah tapi kali ini tuh kita coba bikin untuk yang bikin case dan awalnya si loyal customer itu kayak senang dan mereka itu mulai kayak udah bikin community gitu, bikin community di mana kita tuh bisa gather dan karena mungkin aku bikin Bercorak itu sebagai anak dan menurut aku teman corak adalah sahabat-sahabatnya. Jadi semua ini keluarganya gitu, kayak ada cewek, ada cowok, rame gitu, rame, seru kayak keluarga besar aja gitu. Di mana mereka pun punya tempat nyaman gitu kayak gue tuh punya temen baru loh kayak di luar society sekolah gue atau kerja gue dan ini tuh based on my self expression gitu kayak dari outfit ataupun dari hal yang aku senangi yaitu fashionnya gitu. Dan awalnya engage itu mungkin pas itu yang event pertama itu belum official temen corak, terus aku bikin akhirnya temen corak pertama dan itu antusiasnya banyak banget, antusiasnya rame banget dan itu tersebar di beberapa pulau di Indonesia dan di Malaysia, Singapura. Nah, jadi kita bikin event kayak di Bandung, di Jakarta, dan akhirnya kita bikin event di Malaysia sama di Singapura sama mereka. Jadi mereka pun ikut kalau misalnya kita ada pop up atau event apapun mereka ikut dan gak tahu ya, mungkin kenapa mereka engage dan mereka senang berada di teman corak adalah ketika mereka tuh punya rasa memiliki sih Kak. Karena aku nggak ngasih mungkin kayak tembok yang tinggi di mana aku tuh bilang kayak apapun saran kalian please kasih tahu aja kayak karena menurut aku kalian semua ini penting, saran kalian semua penting dan Bercorak nggak akan growth kalau nggak ada orang-orang kayak kalian gitu. Nah akhirnya berlanjutlah ke teman corak kedua itu baru itu di Maret tahun 2025 ini dan insya Allah nanti di tahun depan bakal ada yang teman Bercorak 3. Maintainnya lumayan challenging sih Kak, karena kita beda-beda kota. Dan ya itu, mereka itu bisa dapetin produk dan juga mereka tuh selalu ikut event kita. Dan ada aja quiz atau games yang seru-seru lah. Jadi
mereka pun ngerasa ketika aku punya bercorak ini aku tuh bisa ceritain ke teman sekitar aku. Kayak gue tuh salah satu temen corak dan gue bisa apa ya, jadi salah satu orang yang bisa ceritain tentang produk ini ataupun campaign yang ingin disampaikan gitu. That is building your identity dengan eksternal ya, mau itu community atau customer. I wanna talk internally now, karena kan Jenny juga selain ada tanggung jawab untuk engage sama consumer, sama community, you're also a leader of your own team, your own company. Itu tadi eksternal. Kalau internal gimana Jenny build identity itu dengan timnya Jenny di Bercorak? Mungkin gimana kalau untuk tim internal, yang pastinya itu juga challenging sama halnya. Karena untuk menyampaikan ideation yang ada di sini itu penuh tantangan ya Kak. Mungkin yang pertama itu kalau untuk internal sendiri, ya itu sih aku sering ngajak ngobrol mereka ataupun brainstorming bareng. Dan dari awal mereka daftar untuk bekerja di Bercorak, aku udah ceritain tentang Bercorak dan kenapa, the reason why I built this brand. Jadi mereka itu udah tahu kenapa sih, dan aku udah ngasih tahu Kak flaws, kekuranganku ataupun kayak aku tuh jagonya di bagian sini. Jadi jangan kaget kalau misalnya aku kurang di bagian sini. Dan gimana maintain-nya ke mereka, tetap mereka itu selalu ngasih saran-saran yang menurut aku kayak out of the box dan saran yang selalu aku butuh untuk dengerin sih. Karena tanpa adanya timku juga aku gak bisa sejauh ini gitu. Dan tapi sebenarnya sejauh mereka kerja 3 bulan di Bercorak, mereka tuh udah lama-lama udah terbiasa. Sesimpel graphic design aku awalnya kaget dan pas ngeliat visual dia tuh sempet beneran Kak, ini beneran dia kayak ngomong, Kak aku boleh berhenti bentar nggak, mataku sakit banget. Karena warnanya bold kan. Dan dia itu biasanya ngerjain yang warnanya tuh kayak neutral color gitu. Yeah. Jadi dia kaget banget, terus dia kayak, Kak aku boleh istirahat bentar nggak? Mataku kaget. Terus setelah itu, aku nggak tahu kenapa, dia tiba-tiba jadi ekspresif banget dan dia jadi terbiasa banget dengan karakter dan warna-warna bercorak yang bahkan kadang kalau dia ngasih warna yang aku ngomong ini terlalu terang gak sih, kayak jadi dia memang jadi explore ternyata hal yang dia kira dia tuh awalnya nggak terlalu suka gitu. Jenny dari tadi sempat mention bahwa bercorak itu it's about self expression, building a movement juga. Walaupun pasti kan running a business tuh pasti ada, you have to make sure it's sustainable and profitable, tapi becoming an entrepreneur, representing Bercorak, has that become more than just about making a profit? Is it something bigger for you now, Jenny? Well, mungkin iya. Building Bercorak itu tuh hal yang apa ya, mungkin aku gak bisa aku tuh selalu berterima kasih aja gitu sama brand ini karena ini tuh bigger than anything yang aku bayangkan dari awal aku build gitu sih. Karena ternyata dengan adanya brand ini tuh banyak hal yang aku pelajarin dan ketemu banyak orang yang dari awal aku gak nyangka gitu ya. Dan unlock achievement ataupun goals kayak satu persatu dengan aku dan brand ini dan tim dan community yang hebat-hebat ini tuh ya itu sih kayak profit itu untuk bisnis tetap penting ya Kak. Ya pasti. Tetap penting. Tapi ya itu sih untuk sustain, untuk bikin bisnis itu sustain selain profit itu tuh yaitu konsistensi dan kayak happiness itu tetap penting menurut aku. Karena itu tuh bakal terus ngedrive kita untuk setiap hari tuh mikirin brand ini aja gitu. Yeah. Kadang ada momennya kalau aku lagi creative block mungkin, aku tuh benar-benar jadinya tuh kayak aku harus istirahat dulu deh, nggak mau mikirin Bercorak. Tapi besoknya itu pasti langsung ini apa lagi yang belum ya, ini apa lagi yang belum ya. Kayak ketika aku ninggalin Bercorak, kayak aku lagi pergi keluar kota, ya itu aku tuh ngerasa ini tuh anak yang masih masih umur 4 tahun, 5 tahun lah anggap. Jadi decide kayak dia mau masuk TK yang besar, bagus, atau kamu pengen arahinnya seperti apa. Jadi menurut aku ya itu, Bercorak ini tuh adalah anakku
Dan ya aku tuh memang harus selalu memberikan perhatian aja gitu, dan hati dan semuanya gitu. Pasti kan being an entrepreneur is a marathon ya, it's not a sprint. Jenny sendiri kan pasti kalau sebagai entrepreneur kadang-kadang itu roller coaster ya, naik terus ada down times-nya juga. How do you still stay positive, stay stunning and stay positive yourself gitu? Walaupun pasti tentunya capek banget sebagai entrepreneur, atau kadang-kadang ada low moments juga. How do you continue to ride the roller coaster of an entrepreneur, Jenny? Mungkin ya itu sih, kayak selalu ingat lagi kayak main reason, kayak kenapa, why I start this, dan ya itu sih, always reconnect with yourself. Harus ingat lagi kayak main purpose-nya apa, dan selalu tersadar aja gitu Kak. Alhamdulillahnya aku selalu tersadar aja, kayak lagi capek atau lagi apapun itu, aku tuh selalu aku pergi dulu deh sebentar 5 hari. Aku bakal jalan-jalan dulu, tapi aku udah tahu kayak kapan aku harus balik dan kapan aku harus mulai lagi. Kayak kita mulai lagi, kita brainstorming lagi, kita pelan-pelan lagi, karena itu challenge-nya kan. Kayak kalau bisnis ataupun jadi entrepreneur tuh menurutku nggak ada jam kerjanya, jadi ya libur, mungkin yang kerja sama kita libur, tapi kita nggak libur. Dan challenge-nya kan di situ ya, kayak, dan selalu terlihat kayak everything's fine, padahal sebenarnya kan oh my god ini udah tanggal segini gitu, misalnya udah terkejar-kejar dengan semuanya. Jadi ya itu sih, tapi dikasih masalah sebesar apapun, ketika aku bisa menyelesaikannya tuh aku jadi kayak percaya sama diri aku terus gitu. Kayak aku jadi selalu percaya kayak memang aku dikasih tantangan dan challenge ini tuh karena aku udah bisa ngelaluinnya gitu, sesuai kapabilitas diri kita aja gitu. Dan pertanyaan terakhir, udah 4 tahun, hampir 5 tahun udah berjalan bercorak. What do you think is the most important trait about being a leader, Jenny? The most important thing untuk menjadi leader, ya mungkin ya lebih ke, deg-degan deh jawabnya. Tapi lebih ke kayak be true to yourself first, dan setelah itu after that mungkin setelah itu kayak jadi leader itu tuh full of challenge, dan kita itu harus terbiasa untuk manage bukan hanya pekerjaan, tapi juga kita tuh harus bisa bekerja dengan istilahnya sesama manusia gitu. Itu sih. Yang pertama mungkin yaitu kurang-kurangin micromanage. Dan ingat kalau misalnya kita tuh juga manusia yang sedang belajar. Jadi selalu percaya sama tim kita, tapi harus terus juga percaya sama diri kita, karena alasan awal kita bisa di titik ini menjadi leader, istilahnya menjadi founder dari bisnis kita, itu ya itu sih, menurutku mungkin harus lebih percaya diri sih Kak, sama diri sendiri, dan terus belajar. Jadi menjadi leader pun harus terus belajar sih. Leadership tuh knowledge yang tidak gampang, ataupun by learning by doing tuh aja itu tuh masih sulit untuk kayak sempurna gitu. Gitu sih. Jenny, thank you so much. Thank you Kak. That was the mind of Jenny Jessica, founder of Bercorak. Kalau kalian suka dengan episode kali ini dan pengen tahu lebih lanjut soal Mind of a Builder, subscribe and follow our social medias @BuildInBlue. I'll see you in the next episode. Have an awesome day.